Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali hari ini, sore hari ini dalam ibadah online Gereja GKI Suara Kristus. Dan sore hari ini saya bersyukur kepada Tuhan hanya atas kemurahan, kebaikan Tuhan saja yang mengizinkan kita sama-sama bisa bertemu kembali hari ini di bulan Desember tahun 2020, dan kita merayakan Natal yang akan segera tiba, di mana kita juga merasakan sukacita yang besar dan kebaikan Tuhan, kasih-Nya yang saya yakin, saya percaya sudah memimpin kita, memenuhi kehidupan kita sepanjang tahun ini. Dan hari ini, sebelum kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa di hadapan Tuhan supaya sore hari ini kita sama-sama diberkati Tuhan kembali oleh pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, atas apa yang sudah terjadi dalam hidup kami, bahkan penyertaan pimpinan Tuhan sampai dengan hari ini kami ada sebagaimana kami ada saat ini, dipenuhi oleh kasih Allah dalam damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah. Bahkan kami datang kepadamu dengan sukacita dan kerinduan untuk mendengar firman kebenaran-Mu yang sebentar akan sama-sama kami dengar, yang hamba-Mu akan sampaikan. Biarlah sore hari ini sekali lagi Tuhan urapi hamba-Mu, kuasai hati, pikiran, seluruh tubuh jiwa roh hamba-Mu ini. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan dengan kuasa darah-Mu, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan benar-benar menjadi kerinduan isi hati Allah dan firman kebenaran Allah yang akan kami nikmati sore hari ini dengan sukacita, karena kami tahu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kami ini. Tuhan pimpin, Tuhan urapi setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat mereka mendengarkan firman ini. Mereka diberkati secara roh, kuasa Roh Kudus akan memberikan pengertian supaya benar-benar kami semua sore hari ini dikuatkan secara iman kami, percaya kami boleh kembali datang kepada Tuhan dengan semangat dan roh yang menyala-nyala, karena memang ini yang harus kami lakukan dalam hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu sore hari ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biasanya kalau hari bulan-bulan Natal ini adalah bulan yang penuh dengan sukacita, karena banyak orang yang merasakan kasih, di mana kita sering melihat bahwa saat memasuki bulan Desember ada banyak hiasan Natal, ada banyak lampu yang kerlap-kerlip di kota, di mall, bahkan di rumah sudah mulai memasang hiasan Natal. Dan kita melihat bahwa Natal yang dulu dirayakan hanya untuk umat Kristiani saja, tetapi ternyata saat ini Natal ini menjadi satu momen atau menjadi satu perayaan bagi orang-orang yang lain juga, bagi seluruh bangsa di dunia. Mereka menyambut Natal dengan sukacita, dan mereka saling berbagi kasih satu dengan yang lain. Bahkan bukan cuma itu saja, ada satu tradisi bahwa Natal juga saling bertukar kado atau memberikan kado atau hadiah Natal. Dan mungkin ada cerita tentang Santa Claus yang membagi-bagikan hadiah bagi anak-anak kecil juga, di mana sebetulnya inilah sukacita Natal yang dirasakan oleh seluruh umat di dunia, karena Yesus lahir ke dalam dunia untuk seluruh umat manusia. Dan hari ini, sore hari ini, saya akan membahas tentang satu tema, yaitu Natal adalah memberi. Ada banyak makna Natal yang bisa kita terima atau kita alami saat kita merayakan Natal tahun demi tahun yang sudah kita lalui. Tetapi
sore hari ini saya ingin membagikan tentang salah satu makna Natal yang berarti bagi kita semua, bahwa Natal adalah memberi. Karena kita tahu bahwa Natal adalah kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia, di mana kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia adalah perwujudan kasih yang besar dari Allah Bapa. Mari kita lihat dari dua sudut pandang rohani yang secara umum akan kita pelajari bersama. Yang pertama, kita melihat bagaimana Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, umat manusia yang berdosa. Di dalam Yesaya 9 ayat 6, firman Tuhan berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita melihat dari sudut pandang Allah Bapa, bahwa Allah Bapa memberi anaknya yang tunggal. Anaknya lahir di dunia untuk kita. Dan kita tahu, anak yang lahir ke dalam dunia, yang merupakan anak Allah, bukan manusia biasa. Dia seorang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sudah diberikan untuk kita. Sehingga, kalau kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang luar biasa sekali, yang sering kita dengar pada saat Natal, di mana kalau sore hari ini saya berkata bahwa Natal adalah memberi, kita melihat Allah Bapa sudah memberikan putranya, anaknya yang tunggal, untuk kita semua, untuk menyelamatkan kehidupan kita yang penuh dengan dosa, supaya kita disucikan, dikuduskan menjadi anak-anak Allah. Rencana Allah yang semula tentang penciptaan manusia, supaya manusia ini menjadi serupa dengan segambar dengan Allah, akan digenapi melalui karya anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Tentunya kalau Allah memberikan anaknya yang tunggal, harus ada respon dari yang menerima pemberian. Apa respon kita setelah kita mengetahui bahwa Allah memberikan anaknya yang tunggal? Karena Natal adalah memberi. Dan kita bisa melihat bahwa Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal, satu-satunya putra tunggalnya, pemberian yang sempurna untuk menebus dosa seluruh manusia. Bagaimana respon kita saat kita menerima pemberian tersebut? Jika kita percaya, kita tidak akan binasa, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi jika kita tidak percaya, maka kita akan menerima kebinasaan. Oleh sebab itu kita akan melihat dari sudut pandang yang kedua, makna Natal yang sesungguhnya bagi manusia. Apa respon terhadap pemberian Allah? Kita akan baca di dalam Efesus 2 ayat 4 sampai 9. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ayat 7, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini, mempercayainya, meyakininya, bahwa kita semua telah diselamatkan oleh iman kita kepada Kristus Yesus,
dan ini bukan hasil usaha kita, tetapi itu pemberian Allah. Kita tidak boleh memegahkan diri, dan kita melihat bahwa kebaikannya yang berlimpah-limpah terhadap hidup kita sudah dinyatakan melalui kelahiran Yesus Kristus. Jadi jika kita percaya kepada Allah dan kita menjadi pengikut Kristus, kita disebut orang-orang Kristen, dan kita merayakan Natal, berarti kita sepakat, kita sehati bahwa kita menerima pemberian Allah, yaitu menerima anak Allah, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dan saat kita menerima keselamatan dari Allah, maka terang itu sudah ada di dalam hidup kita, yang kita baca dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia dan menyatakan dirinya bahwa akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita adalah anak-anak Allah, percaya kepada Allah, berarti kita sudah menerima terang Kristus dalam hidup kita, dan kita tidak berjalan dalam kegelapan lagi, tetapi kita berjalan dalam terang hidup. Hidup berjalan dengan Allah, hidup di dalam kebenaran firman Allah. Dan firman Tuhan dalam Yohanes 12 ayat 46 makin menegaskan kembali, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai terang dunia. Oleh karena itu, kita tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tetapi kita sekarang hidup di dalam terang. Kita menyadari bahwa Yesus Kristus adalah pemberian Allah yang besar, yang berlimpah-limpah kasih, karunia, anugerahnya yang dilimpahkan kepada kita semua, setiap orang yang percaya dan menerima pemberian Allah Bapa. Oleh sebab itu, tentu ada satu konsekuensi yang logis bagi setiap manusia yang sudah menerima pemberian Allah ini. Apa itu? Kita akan baca dalam Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Firman Tuhan berkata, Matius 5 ayat 14, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu." Ayat 16, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Kita sudah menerima terang dunia, yaitu Yesus Kristus, sehingga hidup kita adalah hidup di dalam terang, tidak lagi di dalam kegelapan. Oleh sebab itu, ada satu konsekuensi logis yang saya katakan tadi, bagi setiap orang yang percaya dan menerima pemberian Allah, yang merayakan Natal dalam kasih Allah, yaitu firman Tuhan berkata bahwa kamu adalah terang dunia, dan hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya orang-orang yang lain itu melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, ini yang paling penting, karena makna Natal adalah memberi. Jadi, mari kita juga memberi terang itu kepada dunia yang gelap ini. Mari kita memberi terang ini kepada orang-orang yang belum mengenal kasih Allah. Mereka lah yang hidup dalam kegelapan. Sehingga kalau kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, mari kita memaknai Natal tahun ini dengan membagikan terang kita kepada semua orang, supaya semua orang itu melihat terang yang ada dalam diri kita. Melalui apa? Firman Tuhan jelas menyatakan,
bahwa terang ini harus dinyatakan kepada semua orang melalui perbuatan baik yang kita lakukan. Sekali lagi saya ulangi dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi bagaimana terang di dalam hidup kita bisa terpancar keluar? Bagaimana terang dalam hidup kita ini bisa mempermuliakan Bapa di surga? Yaitu dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Tentunya perbuatan baik yang kita lakukan ini adalah satu pemberian dari hidup kita kepada orang-orang yang masih dalam kegelapan, sebagai bentuk bahwa kita memaknai Natal dengan memberi sesuatu yang mempermuliakan Bapa di surga. Lalu mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, apa itu perbuatan baik? Perbuatan baik apa yang harus kita tunjukkan supaya kita bisa mempermuliakan Tuhan, menyatakan terang itu dalam hidup kita? Pertanyaan ini sering kita dengar. Saya mau jawab dengan satu ayat dalam Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi jika Bapak Ibu Saudara bertanya, perbuatan baik seperti apa yang harus saya lakukan? Maka kita kembali lagi kepada hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Lalu saya jabarkan dengan lebih detail lagi dalam Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Karena disitulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Inilah yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita saat kita merayakan Natal tahun ini. Natal adalah memberi. Saat terang dunia itu sudah datang, kita menerima terang itu dan hidup kita di dalam terang, bukan di dalam kegelapan, maka kita harus menyatakan terang itu buat sekeliling kita. Dengan apa? Dengan perbuatan baik. Perbuatan baik seperti apa yang harus kita lakukan? Perbuatan baik di mana jika kita ingin menghendaki orang perbuat sesuatu kepada kita, maka kita juga harus berbuat demikian kepada mereka. Contohnya seperti apa? Jika kita ingin orang lain bersikap baik kepada kita, menghargai dan menghormati kita, bahkan kita ingin ada orang yang bersahabat dengan kita, maka kita harus terlebih dahulu bersikap baik kepada mereka, menghormati mereka, bersahabat dengan mereka, berteman dengan mereka, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kepada mereka. Dan itulah salah satu bentuk perbuatan baik yang memuliakan nama Tuhan. Contoh lainnya apa? Misalnya, jika kita tidak ingin orang lain berpikir negatif tentang kita, maka sebetulnya kita pun tidak boleh berpikir negatif tentang mereka. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak berpikir negatif tentang orang lain? Tentunya perbuatan dan perkataan kita pun harus ditunjukkan, dikeluarkan, dikatakan dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, dengan segala motivasi yang murni, berdasarkan kasih Allah. Sehingga saat kita melakukan seperti itu, kita tidak memiliki pikiran yang negatif terhadap orang lain. Dan saya yakin orang lain pun akan bisa melihat dan menilai kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya adalah kehidupan yang positif bagi mereka. Itulah salah satu perbuatan baik yang harus kita tunjukkan kepada orang-orang yang di dalam kegelapan yang belum mengenal kasih Allah. Dan hal inilah yang memuliakan nama Tuhan. Masih ada lagi. Satu contoh lagi. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami. Kalau firman Tuhan berkata bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, maka kita harus tahu bahwa Yesus terlebih dahulu mengampuni kita. Yesus sudah mati untuk menebus segala dosa kita. Setiap manusia memang tidak pernah lepas atau luput dari kesalahan. Tentu dalam hidup kita pun, kita pernah berbuat salah atau dosa di hadapan Tuhan. Maka saat kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun. Tuhan, ampunilah akan segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan akan berkata,
aku sudah lebih dulu mengampuni engkau. Saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Dia mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan Tuhan juga berkata, jangan berbuat dosa lagi. Hal yang sama juga kita terapkan kepada orang lain. Kalau kita tahu ada orang-orang yang menyakiti hati kita, ada orang-orang yang tanpa alasan membenci kita, ada orang-orang yang mungkin salah paham dengan kita, tanpa kita tahu apa yang menjadi penyebabnya. Lalu kita melihat bahwa ada orang lain yang berperilaku buruk terhadap kita, bahkan menyakiti hati kita. Mari kita belajar terlebih dahulu mengampuni mereka, seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Saat kita berusaha mengampuni mereka, belajar mengampuni mereka dengan kasih Allah, saya yakin, saya percaya, makna Natal yang sebenarnya, yaitu memberi pengampunan yang tulus dan ikhlas dari dalam hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan, pengampunan yang kita berikan kepada orang lain yang mungkin bersalah atau tidak bersalah kepada kita. Saya yakin kuasa Allah akan bekerja, kasih Allah akan menjangkau orang-orang tersebut, kasih Allah akan memulihkan mereka yang hidup dalam kegelapan. Dan mengapa mereka melakukan kejahatan? Karena mereka belum melihat terang dan kasih Allah yang nyata. Dan sudah menjadi tugas kita untuk menyampaikan, menjadi terang bagi mereka, menyampaikan kabar baik. Karena Natal adalah memberi. Dan ada banyak contoh yang lain lagi, yang tentunya Bapak Ibu Saudara bisa melakukan perbuatan baik di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ditempatkan, bekerja, belajar, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan di lingkungan sosial, ataupun di mana kita berada. Tentu ada banyak perbuatan baik yang harus kita nyatakan buat mereka, karena kita sudah menerima terang Allah. Terang itu ada dalam kita saat ini, karena kita merayakan Natal. Dan saat kita merayakan Natal, kita memiliki makna Natal yang besar, yaitu memberi. Memberi berarti kita mengasihi Tuhan. Memberi berarti kita membagikan kasih kita kepada orang lain, khususnya buat mereka yang belum mengenal Tuhan, yang belum melihat terang itu datang dalam dunia. Sebagai ayat yang terakhir, kita baca dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ayat terakhir buat kita hari ini, saya bacakan ulang dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Apa itu? Aku, Yesus Tuhan, Allah Bapa, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Saat kita dipilih menjadi umat pilihan Allah, bangsa yang kudus, umat kepunyaan dan kesayangan Allah, maka kita menerima terang Kristus, kita menerima kasih Kristus. Yesus yang sudah lahir dalam dunia, menjadi terang dunia, Dia menyelamatkan kita dari segala hukuman dan dosa, telah memberi perintah kepada kita hari ini, yaitu apa? Supaya kita semua menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Itu tugas kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi benar-benar saat sore hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, di bulan Desember ini, saat kita memperingati dan merayakan Natal, mari kita memaknai Natal ini dengan satu pengertian bahwa Natal itu adalah memberi, yaitu membagikan terang Kristus melalui perbuatan baik yang kita lakukan dalam hidup kita kepada setiap orang yang belum mengenal Allah. Karena itu sudah menjadi tugas kita, dan supaya kita membawa keselamatan itu sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya yakin, saya percaya Bapak Ibu Saudara mengerti firman Tuhan ini.
Saya yakin, saya juga percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan ini. Sekalipun mungkin kita berkata, aku tidak mampu Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Tetapi, kuasa Roh Kudus akan memampukan kita semua untuk menjadi saksi bagi Kristus. Kuasa Roh Kudus akan memimpin kita semua untuk kita bisa menjangkau banyak orang, terutama saudara, keluarga yang kita kasihi, rekan-rekan dan teman-teman yang kita kasihi, yang dekat dengan kita, yang ada di sekeliling kita, yang ada bersama dengan kita, yang belum mengenal Allah. Mari kita membagikan bahwa kasih Allah bagi dunia ini, yang kita rayakan bersama-sama, momen Natal ini, menjadi satu momentum yang luar biasa, menjadi satu tonggak untuk kita kembali menjadi alat yang berguna dalam tangan Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Puji Tuhan, kita akan berdoa, kita akan mengakhiri pemberitaan firman Tuhan secara online sore hari ini. Saya yakin, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dan ditempatkan, Tuhan mau pakai kita semua untuk menyelamatkan banyak jiwa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk sore hari ini. Kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa saat kami menerima kasih Kristus, saat kami merayakan Natal dengan sukacita yang luar biasa, karena kami menerima keselamatan dari Allah Bapa melalui Putra Tunggal-Mu yaitu Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami sudah menerima terang itu, dan terang ini yang membawa kami di dalam kehidupan yang penuh dengan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Kami meninggalkan segala perbuatan-perbuatan kegelapan yang dulu kami lakukan. Kami hidup di dalam terang Kristus, dan ada satu tugas yang harus kami lakukan supaya terang kami bercahaya bagi setiap orang yang belum mengenal Tuhan. Mari Allah Bapa, ajari kami, pimpin kami, kuasai hidup kami untuk kami menyatakan setiap perbuatan baik kepada orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan. Kami yakin, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Dan saat kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kami akan menerima setiap janji-janji Allah. Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kami. Tuhan akan menjaga setiap kehidupan kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit virus apapun yang sedang mengguncang dunia saat ini, baik krisis keuangan, baik krisis kehidupan yang ada dalam dunia ini yang penuh dengan kejahatan. Malam hari ini kami percaya kuasa darah-Mu melindungi kami, menutup kami, membawa kami dalam sukacita dan damai sejahtera bersama dengan Yesus Kristus, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu berlimpah-limpah atas kami. Setiap jemaat Tuhan dimanapun berada akan menerima kasih karunia Allah yang besar. Penghiburan dan penyertaan daripada Roh Kudus senantiasa terjadi dalam kehidupan setiap umat yang percaya. Melalui kasih-Mu ini, kami mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Kami akan melihat ada banyak perbuatan ajaib yang Engkau nyatakan dalam hidup kami, asal kami tetap setia dan sungguh-sungguh mengiring Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa, kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Shalom.